Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Sales British Channel dalam program acara Legenda Nusantara. Kali ini saya akan membawakan sebuah legenda dari Tanah Jawa dengan judul Putri Purbasari dan Lutung Kasarung. Oke, buat para pendengar setia Sales British Channel, saya ucapkan selamat mendengarkan. Di negeri Pasir Batang, Prabu Tapaagung mempunyai seorang permaisuri dan seorang selir. Permaisuri mempunyai seorang putri yang masih kecil bernama Purbasari. Sedangkan selir sang raja mempunyai 6 orang anak. Yang tertua di antara mereka adalah Purbalarang. Saat sang Prabu hendak lengser dari kedudukannya, tidak ada putra mahkota yang bisa menggantikannya. Saat itu Purbasari masih kecil, maka Purbalaranglah yang diangkat sebagai raja sementara. Saat Purbasari berusia 18 tahun, ia tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Hal ini menimbulkan rasa iri di hati Purbalarang. Ia pun berencana untuk mengusir sang calon ratu itu. Tapi ia tak mempunyai alasan apapun. Karena itu, Purbalarang memesan obat yang bisa memudarkan kecantikan sang putri. Ketika obat itu telah siap, Purbalarang membalurkan bedak obat ke seluruh tubuh Purbasari. Akibatnya, tubuh dan wajah putri Purbasari jadi hitam legam dan puaslah Purbalarang. Purbasari pingsan ketika melihat wajahnya di cermin. Kesempatan ini digunakan Purbalarang untuk membuang Purbasari. Ia mengumumkan ke seluruh pelosok negeri bahwa Purbasari harus diasingkan karena menderita sebuah penyakit menular. Ia pun mengutus lengser untuk membuang Purbasari ke hutan. Dibawalah Purbasari yang sedang menderita itu dengan tanduk ke Gunung Cupu. Purbasari sungguh sedih dengan perlakuan kakaknya. Ia tak mengira hanya karena iri, Purbalarang tega melakukan semua itu padanya. Tapi Purbasari tidak mau berputus asa. Ia terus mencoba tersenyum sambil memanfaatkan waktunya dengan menenun benang yang kelak akan dijadikan kain. Sementara itu di istana, Purbalarang tidak pernah memedulikan rakyatnya. Ia menikmati semua kekayaan negara hanya untuk kepentingan pribadi saja. Di kerajaan Pulau Sari, pimpinan Sunan Ambu, tinggallah seorang putra mahkota yang tampan, bernama Guru Minda. Nama lengkapnya Guru Minda Kayangan. Ratu Sunan Ambu ingin agar putranya segera menikah, tapi sang putra mahkota menolaknya, kecuali bila ia menemukan seorang putri yang mirip bundanya. Sunan Ambu jadi marah. Mana mungkin, ada 2 orang yang berwajah mirip. Dikutuklah putranya itu menjadi lutung. Sunan Ambu sungguh terkejut saat kutukannya menjadi kenyataan. Ia sungguh menyesal. Guru Minda pun sangat bersedih. Untunglah ada petunjuk berupa suara yang mengatakan bahwa kejadian ini sudah kehendak Yang Maha Kuasa. Jika ingin berubah menjadi manusia, Guru Minda segera pergi ke Gunung Cupu. Sang pangeran pun segera pergi ke Gunung Cupu. Guru Minda memakai nama baru, Lutung Kasarung. Ia dikawal oleh Bujangga Sakti atau Bujangga Sakti dan Bujangga Lewi. Sementara itu di Pasir Batang, Purbalarang mendapat bisikan bahwa ia harus menangkap seekor lutung di Gunung Cupu untuk dijadikan korban agar panen rayanya berjalan dengan aman. Yang disuruh menangkap itu adalah Aki Panyumpit, seorang pemburu. Aki Panyumpit kini sudah berada di sekitar Gunung Cupu, tapi ia belum juga menemukan lutung yang diinginkannya.
Keesokan harinya, ia melihat seekor lutung duduk di dahan pohon. Mulailah ia menyumpit lutung itu. Tapi selalu gagal, karena lutung itu selalu menghindar dengan gesit. Bujangga-Lewi menyarankan kepada Lutung Kasarung agar ia menyerah saja. Mungkin inilah sebuah cara untuk mempertemukan dirinya dengan calon istrinya. Lutung Kasarung pun menurut. Ia selanjutnya dimasukkan ke dalam kurungan besi lalu dibawa ke pasir batang. Ia akan dikorbankan agar panen rayanya sukses. Malam harinya Bujangga-Lewi dan Bujangga Sakti datang. Mereka memberi pesan agar ia bertindak tegas pada orang-orang yang kejam itu. Keesokan harinya ketika Golok mau menebas lehernya, Lutung Kasarung mengamuk. Algojo dan sang pendeta yang memimpin upacara dihajar. Sampai akhirnya ada yang memberi nasihat agar Lutung dibebaskan saja. Lutung Kasarung kini bisa bebas keluar masuk istana. Di hari lain, Purbararang mengajak adik-adiknya menenun. Lutung ikut melihat keenam putri itu menenun. Ia kecewa karena tak ada putri seperti yang diidamkannya, yakni sama dengan ibunya. Suatu saat, teropong tenun Purbararang jatuh. Dia menyuruh Lutung mengambil, tapi tak dihiraukan. Purbararang marah, dipukulnya sang Lutung. Tentu saja Lutung menghindar. Akibatnya Purbararang jatuh dan terjebak dalam alat tenunnya. Lutung Kasarung kemudian kabur menghindar, tapi ia masih mau menggoda putri-putri itu, yakni ketika mereka mandi di kolam. Caranya dengan menyembunyikan pakaian putri-putri yang mandi. Para putri tentu semakin kesal dibuatnya. Akhirnya Lutung Kasarung dibawa ke Gunung Cupu oleh Lengser. Di sana ia bertemu dengan Purbasari yang hitam legam. Lutung Kasarung sungguh heran melihat putri Purbasari. Meskipun jelek, ia mempunyai sifat dan budi yang mulia. Tidak seperti mereka yang di pasir batang. Lutung Kasarung meminta bantuan Bujangga-Lewi dan Bujangga Sakti agar Purbasari disembuhkan dari noda hitam di tubuhnya. Kedua pengawal Lutung Kasarung pun setuju dan memulai membuat obat bagi sang putri. Akhirnya ramuan pun siap. Ternyata ramuan itu sangat mujarab. Dalam 2 minggu, noda-noda hitam itu di sekujur tubuh pun hilang, tak berbekas. Ia kini terlihat sangat cantik. Lutung Kasarung terpukau. Ternyata Purbasari sangat mirip dengan ibunya. Ia pun merasa yakin kalau Purbasari lah jodohnya. Ia pun berencana untuk mengubah kawasan gunung ini menjadi kota kerajaan. Dalam setahun, pembangunan kota raja itu rampung, termasuk istananya. Lutung Kasarung lalu memberikan pakaian dan perhiasan untuk Purbasari. Gadis ini sungguh terkejut mendapat hadiah yang luar biasa itu. Setelah didandani, kecantikan Purbasari pun semakin nyata. Purbararang mendengar adanya istana di Gunung Cupu. Rasa irinya semakin meledak. Ia pun menyuruh Purbasari untuk membuat bendungan di Lewi Sipatahunan. Beruntunglah dia karena kembali Lutung Kasarung minta bantuan kedua pengawalnya, sehingga dalam tempo seminggu bendungan itu pun berhasil dibuat. Purbararang kembali terkejut melihat keberhasilan Purbasari. Dia pun menyuruh agar Purbasari menangkap Mahesa Jalang, kerbau liar yang galak. Kalau tidak, ia akan dicoreng hitam lagi. Kali ini Purbasari minta bantuan Lutung Kasarung. Mahesa Jalang pun bisa ditaklukkan dan Purbasari disuruh mencium sapu tangan di hidung kerbau tersebut, sehingga Mahesa Jalang tertidur pulas. Setelah sadar, Purbasari naik di atas Mahesa Jalang dengan diikuti Lutung dan kedua pengawalnya. Purbararang yang melihat hal itu tetap tidak puas. Suatu hari Lengser kembali ke istana Gunung Cupu dan menyatakan bahwa Purbasari diajak bertanding menanam huma. Purbasari diberikan tanah yang berbatu-batu yang sulit ditanami, sementara Purbararang mendapat yang bagus dan mudah ditanami. Pertandingan itu pun segera dimulai. Malam harinya muncul orang-orang yang kuat yang memindahkan bebatuan
ke lahan Purbararang. Paginya, Lutung Kasarung dan kedua pengawal membersihkan rumput akar-akaran. Selanjutnya, mereka mencangkul, memupuk, dan menyiram hingga gembur. Kemudian Purbasari menebar benih dan menutup tanah. Kebetulan turun hujan beberapa lama kemudian, panen pun dilakukan. Ladang Purbasari yang menang. Hasilnya bagus dan banyak, bahkan hasilnya dibagikan kepada rakyat Pasir Batang. Kini saatnya Purbararang harus menyerahkan tahta kepada Purbasari. Saat itu pula kutukan pada Lutung Kasarung berangsur-angsur lenyap. Ia pun berubah menjadi seorang pemuda tampan yang akan mendampingi Putri Purbasari. Tapi ia harus bertempur melawan Indrajaya, kekasih Purbararang. Ternyata ia berhasil mengalahkan Indrajaya dalam wujudnya sebagai Pangeran Guruminda. Purbararang kalah dan Purbasarilah yang memimpin kerajaan Pasir Batang. Rakyat Galuh pun kembali makmur di bawah pimpinan raja yang sangat memperhatikan kepentingan rakyatnya.